Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazul Fakor dengan NIM 2014-134 dari kelas SI 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap proposal yang telah kami kerjakan dengan judul visualisasi data pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan aplikasi Tableau. Adapun nama dari anggota kelompok kami adalah Ambil Fakor Faisal, selaku saya sendiri, Aisyah, Ahmad Refti Renaldi, M. Haddad Arrozi, dan Yoga Tandiat. Isi dari presentasi yang akan saya bacakan pada kali ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baiklah, kalau begitu saya mulai saja untuk yang bagian pertama, pendahuluan. Pendahuluan akan menjabarkan mengenai abstrak, latar belakang, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sudah menjadi faktor pendukung di berbagai sektor teknologi informasi yang memiliki potensi dalam menyimpan, memproses data, serta mengolahnya menjadi berbagai informasi. Pemerintah Indonesia sebagai instansi pemerintahan setiap tahunnya mengeluarkan berbagai data, termasuk data catatan kesehatan yang ada di Indonesia. Pada kasus kali ini, data COVID-19. Metode analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Sedangkan tools yang kami gunakan adalah Tableau. Tableau adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang mudah untuk digunakan, terutama dalam hal membuat visualisasi data, analisis, serta pelaporan. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian kami adalah dengan tujuan menganalisis data COVID-19 di Indonesia, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui serta mengakses data tercatat COVID-19 di Indonesia. Manfaatnya adalah memudahkan pengelolaan data, memberikan berbagai tampilan visualisasi yang terbuka, serta melatih pengguna dalam melakukan pengelolaan data pada perangkat lunak Tableau. Berikutnya tinjauan pustaka, Tableau dan visualisasi data. Tableau merupakan software yang bisa mengolah data menjadi sebuah visual yang menarik. Dengan begitu, kumpulan data akan lebih mudah untuk dipahami. Tableau juga merupakan sebuah alat yang dapat mempermudah pembuatan analisis interaktif visual dalam bentuk dashboard, seperti dikutip dalam Interworks. Menurut Tech Target, Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Berikutnya, visualisasi data. Yang dimaksud visualisasi data adalah pengubahan bentuk data ke dalam format visual seperti tabel atau grafik, sehingga data tersebut dapat dianalisis atau dilaporkan. Visualisasi data adalah salah satu teknik untuk mengeksplorasi data dengan cara yang menarik, karena manusia berkemampuan untuk menganalisis sebagian besar informasi yang dipresentasikan secara visual. Visual data merupakan salah satu komunikasi visual modern yang dapat menjadi solusi, menyajikan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup beberapa bab seperti objek penelitian, studi literatur, langkah pengelolaan data, serta terakhir proses eksekusi data. Objek yang kami gunakan pada penelitian kami pada kali ini adalah kami menggunakan data yang dapat diakses pada platform Kaggle atau situs Kaggle dengan alamat www.kaggle.com. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data COVID-19 Indonesia Dataset. Data tersebut berisi kumpulan informasi terkait kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang dimulai sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 2 Desember 2021. Adapun studi literatur yang kami gunakan dalam penelitian pada kali ini adalah kami mencari dari bahan referensi seperti e-book, jurnal, situs website, dan juga literatur ilmiah yang berhubungan dengan visualisasi data, bisnis intelijen, serta aplikasi Tableau. Dan langkah pengelolaan data yang kami lakukan adalah data yang kemudian akan dianalisis berdasarkan distribusi COVID-19 yang direpresentasikan menggunakan Maps,
menghitung kasus harian, menjabarkan lebih detail dari masing-masing provinsi di Indonesia, menghitung kasus kematian, menghitung total kasus yang ada, dan terakhir mengumpulkannya ke dalam bentuk dashboard, dalam satu kesatuan dashboard. Nah, terakhir, pada bab ketiga ini adalah proses eksekusi data. Proses eksekusi data bisa dilihat dari gambar di samping, bagaimana data tersebut terlihat sebelum data diinput ke dalam perangkat lunak TBAU, di mana data yang dipakai berupa data CSV, dan tampilan data CSV jika kita akses begitu saja secara mentah, bisa kita lihat akan sangat sulit untuk digunakan ataupun dibaca atau dianalisis. Maka dari itu, ketika data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi TBAU, maka data akan terlihat lebih rapi dan lebih nyaman untuk dilihat dan lebih mudah digunakan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa data Excel yang digunakan telah terhubung ke aplikasi TBAU. Maka selanjutnya yang muncul adalah halaman worksheet yang akan digunakan untuk kita melakukan pemfilteran data COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Berikutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, tahap analisis pertama yang kami lakukan untuk mengetahui persebaran COVID di Indonesia adalah dengan memvisualisasikannya menggunakan maps distribution. Kita lihat dari samping adalah maps dari negara Indonesia, serta berbagai pulau yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa perbedaan warna, yang mana jika suatu warna tersebut semakin merah atau semakin gelap, maka penyebaran kasus COVID-19 juga semakin tinggi. Sedangkan untuk yang warnanya sedikit lebih pudar atau sedikit lebih mudah, maka penyebaran COVID-19 sedikit lebih sedikit daripada yang berwarna tua. Jika sudah melihat dari penyebaran maps distribution, selanjutnya ada juga tampilan persebaran COVID-19 dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari screenshot di samping, dilihat dari bulan Februari tanggal 1 2020 sampai dengan November 1 2021, yang mana di antara waktu ke waktu penyebaran COVID ini yang paling tinggi berada pada rentang sekitar bulan Agustus tahun 2021, yang mencapai kasus harian mencapai lebih dari 55.000 kasus. Visualisasi data ini menggunakan tipe line continuous untuk menunjukkan perhitungan kasus terbaru persebaran COVID-19 dari waktu ke waktu. Kemudian ada juga dilakukan analisis kembali yang lebih mendetail dengan ruang lingkup yang lebih rinci berdasarkan kasus per provinsi. Analisis ini direpresentasikan menggunakan bentuk visual horizontal bar. Seperti yang kita lihat, kasus penyebaran COVID-19 yang tercatat paling tinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta Barat, DKI Jakarta maksud saya, dengan angka kasus mencapai 864.008. Kemudian data-data tersebut juga dapat melakukan analisis perhitungan atas kasus-kasus yang terjadi berdasarkan jumlah kasus yang terkonfirmasi serta kematian akibat COVID-19. Dengan angka kasus yang terkonfirmasi mencapai 4 juta lebih dan angka kematian mencapai 100.000 lebih. Terakhir, dari berbagai tampilan visualisasi yang telah kita buat pada aplikasi TBAU, kita juga bisa mengumpulkan semua tampilan tersebut menjadi satu ke dalam bentuk dashboard. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam melakukan analisis yang lebih cepat dengan informasi yang lebih banyak hanya dengan satu tampilan saja. Bab kelima, kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah dapat diambil kesimpulan bahwa di era seperti saat ini, suatu informasi yang bersifat publik dapat dengan mudah diakses, seperti contohnya pada situs Kaggle yang menyediakan berbagai informasi data termasuk COVID-19 Indonesia Dataset. Maka dari itu, penggunaan software perangkat lunak seperti TBAU akan sangat membantu pengguna dalam membaca dataset yang tersedia.
Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni menganalisis data COVID-19 yang tersedia, serta memberikan kemudahan bagi kami selaku mahasiswa untuk mengakses serta membaca data tercatat COVID-19 di Indonesia. Pengelolaan data yang dimudahkan beserta tampilan visualisasi yang menarik membantu kami untuk lebih memahami cara membaca data melalui perangkat lunak KPU yang menjadi manfaat dari penelitian ini. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada penelitian-penelitian selanjutnya adalah yang pertama, menggunakan data jenis lain sebagai referensi perbandingan dengan data yang telah digunakan. Jika kami menggunakan data kuantitatif atau data yang tercatat dengan dataset yang tersedia pada Kaggle, pada situs Kaggle, maka mungkin untuk selanjutnya bisa menggunakan data survei atau data kualitatif yang bersifat non-numerikal mungkin. Atau data jenis lain yang berbeda sifatnya dengan jenis data yang kami gunakan. Adapun yang kedua adalah saran yang bisa kami berikan adalah memperdalam penelitian dengan cara menggunakan fitur-fitur lain pada Tableau. Karena fitur Tableau sendiri sangat banyak. Sedangkan yang kami gunakan tadi ada jumlah sekitar 5 fitur dalam penelitian ini, sehingga ada fitur-fitur lain yang belum kami gunakan dalam penelitian ini dan mungkin bisa digunakan pada penelitian selanjutnya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya selaku mahasiswa perwakilan kelompok ini. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.